Israel berulang kali menggempur kamp pengungsian warga Gaza, Palestina. Banyak korban berjatuhan dengan ratusan orang meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Lantas apa saja fakta terkait gempuran Israel ke kamp pengungsian Gaza ini? Dan Tribuners berikut sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Jabalia menjadi salah satu kamp pengungsian yang diserang oleh Israel. Adapun pihak Palestina mengatakan sebanyak 50 orang tewas dalam serangan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan telah membunuh Komandan Batalion Jabalia Pusat Hamas yakni Ibrahim Biari dalam serangan udara di jalur Gaza beberapa waktu lalu. Militer mengatakan serangan tersebut menewaskan Biari dan beberapa orang Hamas lainnya. IDF menyebut Biari merupakan komandan Hamas yang bertanggung jawab mengarahkan anggota pasukan elit kelompok teror Nukba untuk menyerang Israel pada 7 Oktober silam. Mereka juga mengklaim serangan tersebut peruntukan terowongan bawah tanah dan beberapa bangunan di dekatnya. Adapun pihak Palestina mengatakan sebanyak 50 orang tewas dalam serangan. Serangan membabi buta Israel ke kamp pengungsian itu tidak memandang bulu dan menewaskan anak-anak hingga orang tua. Salah seorang warga Palestina di Gaza bernama Mohamed Abu Al-Qussam mengaku telah kehilangan sebanyak 19 orang keluarganya dan serangan Israel di kamp pengungsian Jabalia ini menewaskan 195 orang dalam waktu kurang dari 24 jam pada Rabu 1 November 2023. Dilaporkan oleh Al Jazeera, selain 195 korban tewas, ada 120 orang yang hilang dan sedikitnya 777 orang luka-luka akibat serangan itu. Sebelumnya pada Minggu 22 Oktober 2023, serangan Israel menghantam sebuah masjid di tepi barat. Adapun masjid ini berlokasi di pengungsian Jenin. Akibat serangan ini dilaporkan setidaknya 1 orang tewas. Militer Israel mengklaim serangan terhadap Masjid Al-Ansor yang berlokasi di kamp pengungsian Jenin telah menewaskan sejumlah orang dari kelompok militan Hamas dan Jihad Islam. Militer Israel menuding mereka menggunakan bangunan masjid sebagai pusat komando untuk merencanakan serangan. Melansir dari Al Jazeera Minggu 22 Oktober, militer Israel menyebut korban tewas tengah merencanakan serangan dalam waktu dekat dan telah terlibat dalam sejumlah serangan dalam beberapa bulan terakhir. Gambar yang beredar di media sosial menunjukkan bangunan masjid mengalami kerusakan berat, sementara tenaga medis bergegas menyelamatkan para korban. Adapun sejumlah saksi mata di kamp pengungsian Jenin menyebut melihat dan mendengar sebuah jet tempur melintas. Serangan udara itu setidaknya merupakan serangan kedua yang menimpa tepi barat dalam beberapa hari terakhir. Kamp pengungsi di Bureij tidak luput diserang oleh Israel pada Kamis 2 November 2023. Adapun serangan ini merupakan serangan ketiga di kamp tersebut. Bureij adalah kamp pengungsi yang relatif kecil di jalur Gaza. Kamp ini adalah rumah bagi sekitar 46.000 pengungsi Palestina yang terdaftar di Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina. Serangan Israel beberapa hari terakhir kerap menyasar wilayah padat penduduk di wilayah kantong yang terkepung. Seperti banyak kamp di Gaza, kamp ini awalnya dibangun untuk pengungsi Palestina dari desa-desa yang dikosongkan oleh pasukan Zionis selama berdirinya Israel pada tahun 1948. Para pengungsi yang menetap di Bureij sebagian besar berasal dari kota-kota Palestina di sebelah timur Gaza. Dan selain pemboman Bureij, Israel juga menyerang kamp Jabalia selama 3 hari berturut-turut. Akibat serangan di Bureij, 15 orang diketahui meninggal dunia. Israel kembali menggempur kamp pengungsian warga Gaza dan kali ini adalah kamp pengungsi Al-Maghazi di jalur Gaza Tengah. Serangan itu terjadi pada Sabtu 4 November 2023 malam waktu setempat. Juru bicara Kementerian Kesehatan di Gaza, Ashraf Al-Qudro, dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP menyatakan
Serangan Israel di kamp pengungsian Al-Maghazi menewaskan 30 orang lebih. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Hamas mengatakan Israel telah secara langsung mengebom rumah-rumah warga. Menurut mereka, sebagian besar korban tewas dalam serangan tersebut adalah wanita dan anak-anak. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki apakah pasukan pertahanan Israel telah beroperasi di daerah tersebut pada saat pengeboman terjadi. Sementara itu, Muhammad Alaul, seorang wartawan yang bekerja untuk kantor berita Turki, menyampaikan kepada AFP bahwa putranya yang berusia 13 tahun, Ahmed, dan putranya yang berusia 4 tahun, Kais, terbunuh dalam serangan itu bersama dengan saudara laki-lakinya. Sementara itu, istri, ibu, dan 2 anaknya yang lain mengalami luka-luka. Terbaru, Israel turut menyerang sekolah yang dijadikan tempat pengungsian di kamp Jabalia dan dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan yang dikendalikan oleh Hamas di wilayah Palestina Sabtu 4 November. Sebanyak 15 orang tewas dan 55 orang lainnya mengalami luka-luka. Tribuners, itulah sejumlah fakta terkait Israel yang menggempur kamp pengungsian di Gaza, Palestina. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.